warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Anin Kolihah dari kelas 3 24B dengan NIM 241011027. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Technopreneurship. Next, apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Jadi kita akan bahas yang pertama yaitu ide bisnis, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga kelayakan ide bisnis, yang keempat tentang business plan, yang kelima tentang STP atau segmentation, targeting, dan juga positioning, dan yang terakhir adalah konsep 7P. Bab 1. Ide bisnis. Next is analisis SWOT. Untuk menciptakan suatu bisnis yang berhasil, kita harus melakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Nah, kekuatan dari bisnis saya sendiri ini yang pertama ada produk memiliki nilai estetika tinggi dan cocok untuk berbagai acara. Yang kedua, bunga segar mudah menarik perhatian dan memberi kesan positif pada pelanggan. Yang ketiga, bisa dikombinasikan dengan kreativitas. Dan yang keempat yaitu pasar relatif stabil karena bunga selalu dibutuhkan untuk momen tertentu. Next part dari analisis SWOT yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari bisnis toko bunga saya ini ada 4. Yang pertama, bunga segar cepat layu sehingga resiko kerugian tinggi jika stok tidak cepat terjual. Yang kedua, modal awal bisa cukup besar untuk penyimpanan, pendingin, dan juga logistik. Yang ketiga yaitu bisnis sangat bergantung pada pemasok. Dan yang keempat yaitu permintaan bisa musiman, tidak selalu stabil setiap bulan. Nah, next part dari analisis SWOT adalah opportunities atau kesempatan. Nah, kesempatan yang ada dalam bisnis toko bunga ini adalah trend gift package. Yang kedua, kolaborasi dengan event organizer, wedding organizer atau cafe. Yang ketiga, penjualan online dan promosi melalui media sosial. Dan yang keempat adalah potensi ekspansi kelayanan dekorasi acara atau langganan rutin. Analisis SWOT yang terakhir adalah threats atau ancaman. Nah, beberapa ancaman dari bisnis toko bunga ini yang pertama yaitu persaingan tinggi dengan toko bunga lain dan penjualan online. Yang kedua, harga bunga bisa naik turun karena faktor cuaca atau impor. Yang ketiga, pergeseran tren. Dan yang keempat adalah resesi atau penurunan daya beli masyarakat bisa mengurangi pembelian bunga. Bab 3. Kelayakan ide bisnis. Kelayakan ide bisnis yang pertama adalah potensi dan prospek. Nah, bisnis toko bunga dinilai cukup potensial karena bunga selalu dibutuhkan untuk berbagai acara, sedangkan prospeknya adalah dengan dukungan pemasaran digital dan layanan antar yang semakin menjanjikan. Yang kedua adalah persaingan. Nah, pesaing utama adalah toko bunga lokal dan penjual via marketplace. Strategi untuk menghadapi persaingan adalah dengan diferensiasi produk dan meningkatkan kualitas layanan serta memaksimalkan promosi digital. Yang ketiga adalah target. Target utama dalam membangun bisnis toko bunga adalah menjadi toko bunga yang dikenal luas dan dipercaya masyarakat sebagai pilihan utama. Hal ini dicapai dengan membangun branding di media sosial, menjalin kerjasama dengan event atau wedding organizer, serta memberikan layanan cepat dan berkualitas. Next adalah persiapan dari segi hukum. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan dan apa aja sih penghalangnya? Nah, dalam membangun suatu bisnis, kita harus menyiapkan legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB melalui OSS. Kemudian, hambatannya itu hanya bersifat administratif, sehingga secara hukum, usaha toko bunga tidak memiliki kendala berarti. Next, yaitu apa sih nama usaha dari ide bisnis kamu? Nah, nama usaha dari ide bisnis saya adalah Bloom and Place Florist. Next, yaitu kebutuhan dana. Berapa dana yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya? Nah, estimasi kebutuhan dana awal sekitar 50-100 juta untuk biaya sewa tempat, pendingin bunga, dan dekorasi toko, serta promosi. Dana dapat dipenuhi dari modal pribadi, tabungan, maupun pinjaman usaha kecil. Selanjutnya yaitu tempat usaha.
Di mana usaha tersebut akan dijalankan? Apakah sudah ada kantornya? Jadi, saat ini belum ada, tapi dalam konseptual dan perencanaan, saya memutuskan usaha dijalankan di lokasi strategis seperti dekat kampus, perkantoran, atau pusat keramaian. Next yaitu sarana atau peralatan apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya. Nah, sarana yang dibutuhkan adalah pendingin bunga, meja floris, gunting, pita, kertas, kendaraan antar, dan cara mendapatkannya yaitu dibeli dari supplier florist, toko dekorasi, atau marketplace lainnya. Next, apakah tersedia asuransi yang memadai? Jadi, untuk tahap awal dapat menggunakan asuransi toko, tapi apabila usaha berkembang dapat ditambahkan asuransi untuk karyawan serta armada pengiriman. Selanjutnya yaitu dari segi supplier. Apakah sudah memiliki supplier atau pemasok bahan baku? Jadi saat ini belum ada, tapi saya berencana bahwa supplier utama bahan baku diperoleh dari petani bunga lokal dan pemasok bunga impor untuk jenis tertentu. Dan kerjasama dengan pemasok dilakukan agar kualitas dan ketersediaan bunga tetap terjaga. Next yaitu sistem manajemen seperti apa yang akan diterapkan, siapa yang menjalankan operasional sehari-hari, dan berapa karyawan yang dibutuhkan. Jadi, sistem manajemennya itu berbentuk sederhana, pemilik sebagai pengelola utama dibantu satu florist, satu admin atau kasir, dan satu kurir. Jadi, total 3-4 orang di awal. Selanjutnya yaitu sistem pemasaran. Bagaimana sistem pemasaran dan distribusi produk atau jasa? Jadi, pemasarannya itu melalui media sosial dan marketplace, serta kerjasama dengan event atau wedding organizer. Dan distribusinya itu menggunakan kurir internal dan layanan ekspedisi. And the last part dari kelayakan ide bisnis adalah bagaimana agar masyarakat mengenal produk atau jasa yang akan dipasarkan. Jadi, masyarakat dikenalkan dengan produk melalui promosi digital, konten foto atau video kreatif, diskon pembukaan, program referral, serta partisipasi pada pameran atau event lokal. Dan branding juga diperkuat dengan desain kemasan yang menarik dan pelayanan yang responsif. Bab 4. Business Plan. Sekarang kita membahas tentang business plan. Jadi, Bloom & Bliss adalah toko bunga yang menyediakan berbagai rangkaian bunga segar dan artifisial. Visi usaha ini adalah menjadi toko bunga modern yang membawa keindahan dan kebahagiaan di setiap momen dengan misi menyediakan produk berkualitas, pelayanan cepat dan ramah, serta inovasi desain yang menarik. Tujuannya adalah membangun usaha yang kreatif, menguntungkan, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai acara. Produk yang ditawarkan meliputi buket wisuda, bunga dekorasi, hampers bunga, serta rangkaian bunga untuk keperluan pribadi maupun acara resmi. Selanjutnya yaitu tim manajemen, target pasar, rencana pemasaran, rencana desain, dan rencana operasional. Toko bunga Bloom & Bliss memiliki tim yang terdiri dari pemilik, florist, admin, dan kurir. Target pasarnya adalah mahasiswa, pasangan, family, company, dan masyarakat umum. Pemasaran dilakukan melalui media sosial, promo musiman, dan pemesanan online. Desain produk dibuat modern dan menarik sesuai kebutuhan pelanggan, sedangkan operasional toko berjalan setiap hari dengan pengelolaan stok rutin dan evaluasi layanan untuk menjaga kualitas serta kepuasan pelanggan. Bab 5. STP, Segmentation, Targeting, dan Positioning. Sekarang kita bahas konsep STP. Yang pertama yaitu segmentation. Jadi, dalam bisnis toko bunga, pasar dibagi berdasarkan demografi, psikografi, dan kebutuhan pelanggan. Segmennya meliputi mahasiswa, pasangan muda, keluarga, perusahaan, serta instansi yang membutuhkan bunga untuk hadiah, dekorasi, dan acara resmi. Sedangkan konsep STP pada bagian targeting adalah target utama adalah mahasiswa dan pasangan muda yang sering membeli bunga untuk hadiah wisuda, ulang tahun, anniversary, dan momen spesial lainnya. Dan yang terakhir yaitu positioning, di mana toko bunga Bloom & Bliss memposisikan diri sebagai toko bunga modern dengan desain rangkaian yang elegan, harga terjangkau, dan layanan cepat yang menjadikan setiap rangkaian bunga sebagai simbol kasih dan kebahagiaan pelanggan. Bab 6. Konsep 7P.
Yang pertama dari konsep 4P adalah produk. Toko bunga Bloom & Bliss menawarkan bunga segar, buket, hampers, bunga dekorasi, dan bunga artifisial dengan desain kreatif dan berkualitas. Yang kedua, konsep price. Harga disesuaikan dengan jenis dan ukuran rangkaian bunga, tetap terjangkau bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Yang ketiga yaitu place. Penjualan dilakukan di toko fisik dan secara online melalui media sosial dan marketplace. Yang keempat adalah promotion. Jadi promosi penjualan dilakukan lewat Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business dengan konten menarik, diskon musiman, serta kerjasama dengan event organizer. Selanjutnya kita masuk pada konsep people. Toko bunga Bloom & Bliss membentuk suatu tim yang terdiri dari florist berpengalaman, admin ramah, dan kurir yang memastikan produk sampai dengan aman dan tepat waktu. Yang kedua yaitu konsep proses. Proses pelayanan cepat dan efisien yang akan disediakan oleh toko bunga Bloom & Bliss mulai dari pemesanan, perangkai bunga, hingga pengantaran ke pelanggan. Dan yang terakhir yaitu physical evidence atau tampilan fisik. Toko bunga Bloom & Bliss memiliki toko dengan tampilan estetik, kemasan bunga menarik, dan branding yang konsisten untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.